Bismillahirrahmanirrahim. Jangan yang aneh-aneh aja, ya. Ini Kalau Pak Ustadz menyarankan sholat taubat juga atau bagaimana? sholat taubat itu memang sebagian ulama tidak menyarankan, tidak menyarankan. Jadi mending taubat aja, taubat biasa, mohon ampun. Itu kan taubat ya. Mohon ampun kepada Allah, ya Allah ampuni dosa-dosa musyrikku yang sering aku lakukan kayak tadi. Mohon ampun aja. Mudah-mudahan kalau sekarang dikerjakan terus sampai meninggalnya Ibu Marna, karena kita tidak tahu doa mohon ampun kita mana yang diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi kita tidak tahu. Jadi kemusyrikan itu memang sulit untuk diampuni oleh Allah Ta'ala. Makanya saya minta Ibu Marna mohon ampun aja terus menerus, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil hamdil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Orang Surau. Semoga kita senantiasa dalam kesehatan serta hidayah yang Allah berikan. Amin ya rabbal alamin. Baik saudaraku, pada kali ini seperti video telah kita tampilkan di awal tadi, insyaallah itulah yang akan menjadi bahasan kita pada kali ini. Yang mana dalam video itu Bobby Purba bertanya kepada Ustadz Danu, dianjurkan enggak orang ini untuk taubat, sholat sunat taubat? Kemudian dijawab oleh Ustadz Danu bahwasanya sholat sunat taubah itu tidak dianjurkan oleh sebagian ulama. Di sana Ustadz Danu menyebutkan tidak dianjurkan oleh sebagian ulama. Di sana beliau tidak menjelaskan ulama siapa dan sebagian yang dari mana dan penjelasan yang dia peroleh itu dari siapa, dan itu tidak dijelaskan oleh Ustadz Danu. Cuman statement ini tentunya harus kita luruskan, karena kalau ini tidak kita luruskan kita akan rugi dan akan meninggalkan sebuah sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, makanya hal ini mesti kita jawab dan mesti kita sampaikan supaya umat ini ya betul-betul bisa menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan ketika mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikuti jalur yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap kita manusia ini pasti memiliki dosa dan salah, maka sebaik-baik kita itu adalah mereka yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam, anak Adam itu memiliki kesalahan dan dosa, dan sebaik-baik mereka yang bersalah itu adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, di antara sunnah ketika kita bertobat itu adalah dengan melaksanakan sholat sunat taubah. Ya, seperti apa yang dijelaskan oleh Imam Ad-Dahlawi di dalam Hujjatullah Al-Balighah juz 2 halaman 31. Beliau menyebutkan di sana minha salatut taubah. Di antara yang dianjurkan untuk orang yang bertobat itu adalah dengan melaksanakan salat sunat taubah. Ya, cukup dilaksanakan dengan 2 rakaat. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa pula yang disampaikan oleh Ibnu Katsir ya di dalam tafsirnya sudah jelas ya. Di sana beliau mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pun ya menganjurkan bahwa setiap orang yang bertobat itu dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunat taubat. Inilah yang disampaikan oleh Ali karramallahu wajhah. Saudaraku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sebagian ulama mana yang dimaksud oleh Ustadz Danu di dalam hal ini. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih jelasnya mari kita simak apa yang disampaikan oleh pendapat para imam di dalam mazhab yang 4. Yang pertama adalah mazhab Hanbali. Beliau di sana menyebutkan bahwasanya di dalam Al-Mughni li Ibnu Qudamah juz 2 halaman 99, beliau di sana menjelaskan bahwasanya salat sunat taubah itu adalah suatu hal yang disunahkan, suatu hal yang dianjurkan. Kemudian apabila kita lihat dalam Tuhfatul Muhtaj, ya ini adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i yang disampaikan dia karya dari Imam Al-Haytami, pun dijelaskan di sana bahwasanya salat sunat taubah itu sangat dianjurkan karena ini adalah bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Kemudian apabila kita lihat di dalam mazhab Maliki, di dalam Hasya As-Sawi ala Syarah As-Saghir juz 1 halaman 219 pun sama,
Di sana disampaikan bahwasanya salat sunat taubah itu disunahkan, dianjurkan. Dan apa pula yang disampaikan di dalam mazhab Hanafi, di sana dijelaskan di dalam Hasyiah Ibnu Abidin juz 2 halaman 28 pun sama, ya, dianjurkan untuk salat sunat taubah. Jadi menurut pendapat mazhab yang empat, bahwasanya salat sunat taubah itu sangat-sangat dianjurkan. Dan ini merupakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebuah hadisnya, dari hadis Abu Bakar As-Siddiq yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis nomor 406, bahwa Rasulullah bersabda, "Ma min 'abdin yudnibu dzanban fayuhsinu tuhura thumma yaqumu fasalli rakataini thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lah." Siapa saja dari hamba Allah ini, kata Rasulullah SAW, mereka itu memiliki dosa, kemudian mereka membaguskan wudhunya, membaguskan penyucian dirinya, kemudian dia berdiri untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian mereka melakukan istighfar, sungguh Allah akan mengampuni dosanya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi dalam hadis ini pun diajarkan oleh Rasulullah, ketika kita memiliki dosa, kemudian kita ingin bertobat, kita perbaiki, kita baguskan wudhu kita, kemudian kita berdiri untuk sholat 2 rakaat, kemudian setelah itu kita bermunajat kepada Allah untuk mengampuni dosa kita, niscaya Allah akan mengampunkan. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Jadi Nabi saja mengajarkan untuk sholat 2 rakaat, kemudian setelah itu memintalah kepada Allah untuk diampunkan dosa. Niscaya Allah akan mengampuni dosa kita. Nabi saja mengajarkan. Ya, menandakan salat sunat taubah ini adalah sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Siapa lagi yang kita ikuti kalau bukan Rasulullah SAW? Jadi tidak benar apa yang disampaikan oleh Ustadz Danu, bahwa Ustadz Danu katanya tidak dianjurkan. Nabi saja menganjurkan, dan menurut mazhab yang 4 pun dianjurkan. Jadi kita bingung apa yang disampaikan oleh Ustadz Danu ini. Katanya menurut sebagian ulama tidak dianjurkan. Ulama mana itu yang tidak menganjurkan salat sunat taubah? Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini sebagai landasan dan sebagai reaksi kita pada kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita bersama. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين